Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk kita datang beribadah. Mari pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita akan berdoa memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu. Kami mau mempergunakan waktu yang singkat ini sebaik mungkin untuk kami menyerahkan hati kami, hidup kami, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami percaya bahwa lawatan-Mu terjadi di tempat ini, lawatan-Mu terjadi atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mempunyai Allah, ya, Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah mati bagi kita. Tidak ada Allah lain yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Haleluya. Yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Allah mana yang besar, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Girangkan, Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan Dia puas
puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut akan Dia Tuhan. puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut katakan akan sekali lagi, Tuhan. Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang Allah seperti mana? Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Tiada Allah. Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat dan besar, dan tidak ada Allah yang seperti Dia, yang rela mati buat kita, menebus segala dosa kita. Bagi Dia segala puji, hormat, sembah, dan syukur Dia. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Dia Yesus telah mati bagiku. Saya undang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Haleluya, bagi Dia segala pujian.
naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Naikkan pujian dan syukur kita kepada Dia. Dia Yesus yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa-dosa kita. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur kita naikkan hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih segala pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hanya bagi Engkau Tuhan Yesus segala pujian, hormat dan sembah kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami, Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Kami membutuhkan juru selamat. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat yang rela mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan Engkau bangkit menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Roh Kudus, berkaryalah atas setiap hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri dan kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam,
Selamat pagi, selamat kita boleh beribadah bersama-sama. Juga salam buat Bapak Ibu yang ikut mengikuti ibadah kita bersama-sama. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Nur untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Juga Mbak Esther, Tuhan mengasihi Bapak ya. Minggu lalu kita melihat bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat ya. Tuhan memberi tawaran supaya manusia hidup di dunia yang penuh dengan beban ini boleh mendapat kelegaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama. Minggu lalu kita melihat, haleluya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ternyata Tuhan juga rindu ya, kangen dengan kita. Dan saat kita mendapat dekat dengan Tuhan, kita mendapat sesuatu, yaitu kelegaan. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan periksa bersama-sama, saat dekat kepada Tuhan, apa sih yang kita minta ya. Seandainya ada orang yang begitu kaya, punya berapa perusahaan, tiba-tiba datang mendekat, kamu minta apa? Kira-kira Bapak Ibu minta apa? An minta apaan? Haleluya. Pikiran kita sudah, waduh, minta apa ya? Minta apa ya? Salomo ketika ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu minta? Ya, ketika Salomo mempersembahkan korban, apa yang kamu minta? Kekayaan akan aku berikan, jabatan pun akan aku berikan, mungkin ya. Tapi Tuhan ngetes, kamu mau minta apa? Ternyata yang diminta Salomo apa? Hikmat. Haleluya. Karena dia merasa, aku mau memerintah bangsa yang besar ini, aku gak bisa apa-apa, aku perlu hikmat. Dan ternyata setelah minta hikmat, Tuhan juga beri apa? Kekayaan. Tuhan beri juga kedudukan yang tertinggi. Haleluya. Jadi orientasi Bapak Ibu di dunia ini jangan kekayaan ya. Jangan kenikmatan di dunia ini. Mintalah hikmat supaya ketika kita melangkah, kita tidak menuju langkah-langkah yang salah ya. Puji Tuhan. Mungkin yang di luar bisa bersama-sama, masih ada 2 tempat duduk di sini. Masih ada, bisa masuk ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita melihat bahwa saat mendekat kepada Tuhan ya. Saat mendekat kepada Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita membaca Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Mari kalau sudah menemukan kita akan membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Mari berdiri dan kita membacakan, bahkan kita mengamenkan bersama-sama. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Mungkin Mas Agus minta tolong didampingi Pak Nur untuk bisa membukakan Alkitabnya. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, di ayat itu mengatakan menghampiri. Menghampiri untuk mendengar itu lebih baik ya. Bukan kita yang berkata-kata terus menghampiri Allah, wah kita nerocos ngomong banyak, tapi mendengar.
Haleluya. Bahkan ayat itu memberi anjuran, jagalah langkahmu ya kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jadi niat hati untuk melangkah ke rumah Allah, siapkan pikiran, hati, ya segenap hidup ini aku mau melangkah ke rumah Allah. Terus dianjurkan menghampiri untuk mendengar. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Siapa orang bodoh? Yang taunya aku cuma mempersembahkan korban, aku nggak dekat nggak apa-apa, yang penting aku memberi persembahan korban. Saudaraku, Tuhan mau menghampiri untuk mendengar. Itu lebih baik. Haleluya. Nah, saudaraku, saat kita menghampiri Allah, tujuan kita mendekat kepada Allah itu apa? Ya. Tujuan kita mendekat kepada Allah, tentu kita ingin dengar suaranya. Ya. Kalau orang di luar sana mau menikah mungkin, mau mendirikan rumah mungkin, bahkan mau menabur benih di sawah, tanya kepada orang pinter. Waktu yang tepat kapan? Mungkin dihitung, wah ini Rebo Pahing ini ndak baik, kalau Kemis Kliwon itu baik, mungkin dihitung-hitung begitu. Nah, ketika seseorang datang kepada orang pinter, apa yang dia lakukan? Dia tanya dan dia sediakan telinga untuk mendengar nasihatnya. Kamu kalau mau membuat rumah, kamu harus hadap ke sana, kamu harus hari ini, kamu harus membuat nasi tumpeng yang ada ingkungnya mungkin, ya. Nasihat itu didengar. Nasihat itu didengar dan dilakukan, jangan sampai kelewat. Nah, saat ini pertanyaannya, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, apa sih yang kita mau lakukan? Ayat ini mengajar kita mendengar, menghampiri untuk mendengar. Itu lebih baik. Jadi ketika kita datang, dengarkan suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Haleluya. Dengarkan itu. Puji Tuhan. Tapi setelah didengar, coba direnungkan, ya. Mazmur juga mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi setelah dengar bukan terus dilupakan, didengar, direnungkan. Setelah direnungkan masuk dalam pikiran kita, dalam mindset kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita melangkah, kita sinkronkan dengan firman Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saat kita mendekat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Ya, saat kita mendekat kepada Tuhan, ada banyak contoh di Alkitab orang yang mendekat kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah Maria dengan Marta. Ya, ini gambarnya. Maria dan Marta ketika Tuhan mampir di rumahnya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang pernah menjadi manusia. Jadi Yesus dalam bentuk manusia saat itu dia datang ke rumah Maria dan Marta. Haleluya. Aku mampir ke rumahmu, dan ketika mampir mungkin dalam mendadak, ya, juga dalam situasi seperti apa, dan Maria menghargai kehadiran Tuhan. Sehingga dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, ya. Dia duduk diam mendengar Allah, sementara Marta, waduh, ini ada Tuhan datang. Belum lagi dengan rombongan murid-muridnya, ya. Tak siapkan apa ini ya? Waduh, dua-duanya ingin menyenangkan hati Tuhan.
Marta ingin menyenangkan hati Tuhan dengan sambutan jamuannya. Tetapi Maria ingin menyenangkan hati Tuhan dengan mendengar. Dengan mendengar. Dan Pengkhotbah 4 ayat 17, menghampiri untuk mendengar itu lebih baik. Haleluya. Ketika kita dekat, saudaraku, mari. Haleluya. Kita mau mendengar suara Tuhan, ya. Jadi mendekat kepada Tuhan dengan satu tujuan. Dengar suara Tuhan. Mungkin kita bilang, enggak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan sudah dirangkum dalam Alkitab. Dan Alkitab ini menjabarkan, bisa memberitahukan segala kesalahan, memberi petunjuk, ya, memberitahukan kekeliruan kita, ya, segala tulisan yang diilhamkan itu berguna untuk memberitahukan yang salah, menunjukkan jalan yang benar untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Dan ketika kita menghampiri, saudaraku, tujuan utama kita, mari, haleluya, kita mau mendengar suara Allah. Haleluya. Ya, coba dibacakan dari Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Iya, bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Tujukanlah mataku, haleluya. Saudaraku, ketika kita datang mendengar, datang kepada Tuhan, tentu tujuannya adalah ingin mendengar. Dan ketika kita mendengar, kita mendapat apa? Kita mendapat penunjuk jalan. Wah, penunjuk jalan ini sangat penting, saudaraku. Kalau kita tidak tahu jalan, kita akan tersesat, ya. Sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan untuk mendengar petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan menunjuk, jangan melangkah ke situ, kamu keliru, nanti kamu tersesat. Dengarkan. Haleluya. Jangan sampai kita kemauan kita, enggak Tuhan, ini yang benar, ini yang aku bisa menikmati, dan langkah ini akan membuat aku bahagia. Itu pikiranmu. Padahal Tuhan lebih tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Haleluya. Tuhan tahu, sebab itu ketika kita dekat dengan Tuhan, dengarkan suaranya. Haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Pernahkah kita minta itu, saudaraku? Ya, mendengar untuk minta petunjuk. Dan kalau kita benar minta petunjuk, jangan kita berargumentasi atau jangan kita menyodorkan alasan-alasan kita. Ya. Kalau Tuhan menunjukkan ini jalan yang harus kamu hadapi. Satu saat si Daud, dia dikepung, dia telah membebaskan satu kota, menyelamatkan satu kota dari musuh-musuh. Nah, setelah menyelamatkan, dia ada di situ. Dan kemudian Saul ingin mendapatkan Daud. Dan kemudian orang-orang yang sudah ditolong ini tidak menolong. Maksudnya tidak menghalangi Saul untuk menangkap Daud. Dan kemudian Daud tanya, Tuhan, benarkah orang-orang di tempat ini akan menyerahkan saya kepada Saul? Benar. Orang itu akan menyerahkan kamu. Saudaraku, Daud tidak berkata, enggak lah, wong dia sudah tak tolong kok, masa dia membalas dengan jahat. Enggak lah. Dan Daud sadar ini petunjuk Tuhan. Ketika dia mau melangkah untuk berperang, dia juga tanya sama Tuhan. Adakah Bapak Ibu juga sebelum melangkah bertanya lebih dulu? Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi. 1 bulan ke depan,
10 bulan ke depan? Kita nggak tahu. Haleluya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Jangan ngeyel, jangan ngeminter. Ya, enggak Tuhan, ini saja Tuhan, ini saja. Ternyata itu membuat kita celaka. Jadi saudaraku, ketika kita mendekat kepada Tuhan, mintalah petunjuk. Tunjukkanlah jalanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita mau minta apa lagi? Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Haleluya. Lalukanlah mataku dari hal yang tidak perlu. Ya. Mungkin seorang pria melihat wanita cantik padahal di sampingnya sudah ada. Lalukanlah mataku dari melihat yang tidak perlu, ya, yang hampa. Haleluya. Saudaraku, dan tunjukkan jalanmu. Ini perlu kita minta. Jadi saat kita mendekat, ini loh yang perlu kita lakukan. Minta petunjuk dan bahkan minta Tuhan menguasai seluruh pikiran, pendengaran, mata kita, penglihatan kita. Tuhan menguasai. Ya. Jangan sampai saat kita mendekat, telinga kita masih mendengar celoteh orang, gosip orang, ya. Buang. Kita mendekat, siap mendengar. Bahkan minta Tuhan, tolong mataku ini untuk kami tidak melihat sesuatu yang tidak perlu. Haleluya. Jadi apa? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Saat kita mendekat kepada Tuhan, apa yang kita sodorkan? Ini Tuhan masalahku, Tuhan aku banyak masalah, aku terjepit, aku banyak hutang, aku banyak masalah. Itu pun gak keliru saudaraku, perlu kita datang karena Tuhan menawarkan. Ayo, siapa yang mau datang kepadaku? Aku memberi kelegaan. Itu gak keliru. Tapi jangan lupa ini, minta petunjuk supaya kita tidak salah langkah. Ya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita minta petunjuk dari Tuhan, kita mau apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, haleluya. Apa yang bisa kita dapat? Puji Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Saat kita dekat Tuhan itu bilang, Tuhan itu berbicara. Aku ini tahu. Aku ngerti ya. Aku tahu rancangan yang ada padaku untuk kamu. Gak usah didikte. Haleluya. Tuhan, aku ingin bahagia. Aku ingin melangkah seperti ini. Tuhan sertai saya. Gak usah didikte. Tuhan itu ngerti. Aku ini ngerti. Tahu rancangan yang ada padaku untuk kamu. Dan Tuhan bilang apa? Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin saat ini kita melihat seperti kelam kabut. Gak ada harapan. Sampai kapan pandemi ini selesai? Kita masih terus berawas-awas, berwaspada, jaga kesehatan. Itu tentu. Seolah-olah gak ada harapan. Tapi Tuhan tahu, di balik semua ini Tuhan tahu ada rancangan Tuhan. Jadi saat kita dekat, saudaraku, kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Ini penting, ya. Jangan sampai kita nggak mau ngerti isi hati Tuhan,
yang kita sodorkan keluhan kita terus. Kita bilang sama Tuhan, ini itu masalahku berat dan lain sebagainya. Gak pernah mendengar petunjuk Tuhan karena penuh dengan masalah. Tapi coba letakkan masalah itu, buka telinga untuk mendengar Tuhan. Haleluya. Buka telinga untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara, aku tahu rancangan-rancangan indah untuk masa depanmu. Haleluya. Sebab itu saya sedih, saudaraku, ketika kaum muda mulai, aduh aku sudah berumur, aku kok gak dapat jodoh-jodoh. Mulai mikir, aku nanti suara-suara yang gak enak itu datang. Saudaraku, ketika kita ada di tangan Tuhan, gak usah khawatir soal itu. Karena Tuhan punya rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Kita gak perlu dikte Tuhan. Haleluya. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Dahsyat kan Allah kita? Dekat dengan Allah. Anak kecil gak perlu dikte orang tua. Ya. Anak kecil tidak perlu dikte orang tua karena orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah ketika kita dekat dengan Tuhan, mari kita mau dengar suaranya. Dan saat kita dekat, mari kita belajar menangkap isi hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mendekat kepada Tuhan, selain kita mendengar, ya, selain kita mendengar, apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Kita mau baca dari Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Nah saudara, kita melihat bahwa yang kedua, ketika kita mendekat kepada Allah, izinkan Allah mengoreksi, menyelidiki hatimu. Ya, jangan kita datang bahkan menutup segala kesalahan kita dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Aku kan begini Tuhan, aku berbuat ini karena ini Tuhan. Ya, aku sampai minum narkoba karena aku tersisihkan, karena aku tidak dapat perhatian, karena aku selalu gagal, aku melampiaskan. Saudaraku, jangan mengajukan alasan-alasan kepada Tuhan, tapi biarkan Tuhan itu menyelidik isi hati kita. Haleluya, izinkan itu. Ya, kalau Tuhan gak izinkan, kita nutup bagai pintu gerbang yang kuat berabad-abad. Tuhan gak bisa nembus. Haleluya. Izinkan, buka, angkat. Hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Biarlah Raja kemuliaan itu masuk. Haleluya. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, buka hatimu, Tuhan selidiki. Karena kita nggak tahu, saudaraku, kita nggak tahu kekeliruan, kesalahan kita yang kita anggap benar. Aku melangkah seperti ini, aku benar loh Tuhan, aku nggak salah, ngeyel. Padahal Tuhan bilang itu keliru. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita belajar ya, membuka hati sehingga Tuhan menyelidik kekeliruan kita, dan setelah kita sadar kekeliruan kita, apa yang kita lakukan? Bertobatlah. Baik Tuhan, nggih Gusti, saya mau tinggalkan. Ya, jangan ngeyel kalau Tuhan sudah menunjukkan, menyelidik hati kita. Dan Tuhan memberitahu itu keliru, langkahmu itu nanti tidak akan membawa kamu bahagia. Keliru, dan jangan ngeyel. Enggak Tuhan, ini pasti membuat aku bahagia. Haleluya.
Saudaraku, mari ketika kita berpikir, memikirkan yang bukan firman Tuhan, yang menurut kita bahagia, hancur. Bujukan iblis kepada Hawa. Ketika iblis memberitahu, kalau kamu makan kamu pinter kayak Tuhan. Kamu tahu segala sesuatunya kayak Tuhan. Padahal Hawa sudah tahu, enggak, katanya Tuhan, kalau aku makan mati. Nah, pertimbangannya lebih berat kepada suara iblis yang merasuk dalam pikiran Hawa. Aku nanti pinter kayak Tuhan. Aku ngerti segala sesuatu, tapi tidak mempertimbangkan suara Allah. Kalau kamu makan mati, ini enggak dipertimbangkan, sehingga dia melangkah mengikuti pikirannya sendiri yang dimasuki oleh iblis. Saudaraku, suara hatimu sama suara Tuhan beda tipis. Sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan supaya kita punya kekuatan untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan petunjuk Tuhan. Pentingnya kita membuka diri dan diselidik oleh Allah. Haleluya. Ketika kita diselidik oleh Allah, kita membuka diri, maka Tuhan akan menuntun selangkah lagi, menuntun selangkah lagi, menuntun selangkah lagi. Itu pimpinan Tuhan. Tuhan kalau mimpin itu selangkah demi selangkah. Kita tahu perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, selangkah demi selangkah. Musa ndak ngeyel, loh bukan ini jalannya Tuhan. Enggak. Tapi ngikuti tiang awan dan tiang api. Walaupun harus diputar balik. Loh dulu sudah sampai sini Tuhan, kok sini lagi? Katanya di Kanaan, kok sampai di sini lagi? Ya. Tapi itu pimpinan Tuhan, bukan Tuhan nggak tahu, bukan. Tapi itu pimpinan Tuhan, nurut. Haleluya. Dengan berpanjangnya perjalanan orang Israel di padang gurun, mereka makin punya pengalaman dengan Tuhan. Makin punya pengalaman dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga dia bisa ceritakan kepada anak cucu. Bapak Ibu Saudaraku yang ngerti firman, punya pengalaman dengan Tuhan, jangan diam. Ceritakan kepada anak cucumu. Ceritakan supaya mereka tahu. Oh, bahkan pasca Tuhan bilang lakukan ini sampai turun temurun. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, pentingnya kita menyelidik firman Tuhan. Tuhan menyelidik hati kita. Pentingnya kita membuka diri supaya Tuhan menunjukkan ini lo keliru, ini lo salah, dan kita nurut. Setelah kita tahu, kita nurut. Haleluya. Ya, selanjutnya setelah kita nurut, diberi petunjuk, selanjutnya apa yang Tuhan lakukan? Mazmur 26 ayat 3 sampai ayat 7. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Amen. Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya, mataku tertuju pada kasih setiamu. Kalau kita mendengar petunjuk dari Tuhan, Tuhan itu terus mengoreksi seluruh kehidupan kita. Dan ayat ini berkata, Daud mengatakan, mataku tertuju pada kasih setiamu. Yang kita tampak itu kasih setia Tuhan yang meluap. Bukan protes, bukan ngedumel, ya, bukan bersungut-sungut, aku kok gini sih Tuhan, aku kok gini sih Tuhan, nasibku kok gini sih Tuhan, bukan. Tapi justru ketika kita sadar bertobat, wah, kasih setia Tuhan itu mengalir.
sampai mata kita terus tertuju kepada kasih setia Tuhan. Bukan protes, sekalipun keadaan yang sedang ada kita hadapi ini tidak menyenangkan. Haleluya. Aku tidak duduk dengan penipu. Ketika hati kita diselidik, hati kita disucikan oleh Tuhan, ini loh efek selanjutnya. Mata kita melihat kasih setia Tuhan dan kita tidak duduk dengan penipu. Saudaraku, penipu itu namanya penipu, dia pinter ngomong untuk membuat kita tertipu. Dia seolah-olah baik, seolah-olah peduli dengan kita. Hati-hati. Dan Tuhan bilang, aku tidak duduk, firman Tuhan mengatakan dari Mazmur ini, aku tidak duduk dengan orang penipu, dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Hati-hati dalam pergaulan, terutama anak muda. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Sementara seminggu, hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah 7 hari, 6 hari di sana, Senin sampai Sabtu, kita bergaul dengan orang fasik. Pengaruh yang masuk dalam hidup kita, itu lebih banyak 6 harinya. 1 hari Minggu cuma mendengar sebentar, ya kalau direnungkan, kalau enggak. Sebab itu ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dengarkan suaranya, buka hatimu untuk diselidik, dan itu lanjutkan untuk hari-hari yang sedang ada. Senin, Selasa, Rabu, enggak, aku enggak mau dipengaruhi, aku enggak mau bergaul. Bukan berarti saudara enggak boleh kenal, tidak. Tapi ketika saudara kenal, saudara harus menularkan kasih setia Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ketika kita mendekat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengar suara Tuhan. Dengan mendengar kita mendapat petunjuk, kita bisa ngerti isi hati Tuhan. Izinkan Tuhan mengoreksi hati kita, sehingga kita makin dibersihkan. Sehingga aspek kehidupan kita, mata kita, pendengaran kita itu tetap kudus. Langkah kita juga kudus. Haleluya. Dan yang ketiga, ketika kita mendekat kepada Tuhan, izinkan Tuhan membentukmu. Izinkan Tuhan memprosesmu. Ini gak enak. Ini gak enak. Tapi ketika kita bersedia pasrah, dibentuk, dibanting, dibulat-bulat, ditaruh dalam pusaran, karena Tuhan sedang membentuk kita. Haleluya. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Haleluya. Tuhan bilang kepada Yeremia, mungkin Yeremia sedih melihat bangsa Israel sudah diserukan suara Tuhan masih ndablek, ya, gak mau taat sama suara Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Sampai Tuhan bilang, kamu pergi ke tukang periuk, tukang pembuat periuk. Apa yang kamu lihat di sana? Nah, ketika orang Israel gak taat sama Tuhan, Tuhan datangkan malapetaka, peperangan, macam-macam. Supaya apa? Mereka bertobat. Lah ini proses bentukan Tuhan. Dan kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mari kita menjadi tanah liat yang siap diproses oleh Tuhan. Tukang periuk itu membanting tanah liat, atau mungkin periuk itu rusak, tidak dibuang, tapi diremukkan, dibentuk ulang. Saudaraku, jangan ada seorang pun yang berkata, aku sudah rusak, aku sudah salah langkah, aku gak bisa baik lagi. Jangan ada yang berkata begitu.
Karena Tuhan itu seperti tukang periuk yang sanggup membentuk ulang. Asal kita mau. Asal kita mau, dan prosesnya tentu lebih sulit ya daripada bentukan awal dari tanah liat yang mudah dibentuk. Tapi kalau sudah jadi periuk, rusak, dibanting, dihancurkan. Wah, ini lebih susah prosesnya. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tanah liat. Mungkin aku sudah rusak. Aku gagal melakukan kehendak-Mu waktu-waktu yang lalu. Dan berkatalah kepada Tuhan, aku siap dibentuk. Aku siap dibentuk. Sesakit apapun proses yang Engkau kerjakan Tuhan, itu akan membuat aku jauh lebih baik. Mungkin itu kerugian, mungkin itu penderitaan, mungkin itu penyakit. Itu akan membentuk kita menjadi jauh lebih baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang mendekat kepada Tuhan. Mencari waktu untuk terus dekat dengan Tuhan. Jangan berkata aku sibuk, aku sibuk. Kesibukan boleh ada. Haleluya. Tuhan tidak membuat saudara nganggur untuk kita bisa bertemu Tuhan, tidak. Tapi justru di tengah kesibukan, masihkah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Dan saat kita mendekat kepada Allah, Tuhan bisa terima saudara. Tuhan tidak menolak. Ketika kita ingin mendekat kepada seorang penolong, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, belum tentu mereka terima kita. Tapi saat ini ketika saudara remuk, ketika saudara membutuhkan pertolongan itu, mendekat, izinkan dia mengoreksi. Dia mau menerima kita apa adanya. Terimalah bentukan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kita datang mendekati kasih Allah pada pagi hari ini. Ada perjamuan kudus di depan kita, saudaraku. Perbaiki langkahmu jika engkau menghampiri Allah. Haleluya. Haleluya. Dia tidak akan pernah menolak. Dia sudah mati untuk kita. Berjanjilah ketika saudara terima perjamuan kudus. Berjanjilah kepada Allah, aku siap dibentuk Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. kasih-Mu Bapa. Amin. Jiwaku pun tenang. Kemana saudara mencari ketentraman? Engkau menerima. Saat ini Dia mau menerimamu dengan sepenuhnya. Dengan sepenuh. Datang dengan segenap hatimu. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku. Dia sedang memandangmu yang penuh dengan beban berat. Sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Jauh
karena Dia lebih tahu. Kita tidak perlu beralasan ketika kita jatuh dalam dosa. Terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Ini yang kami mau Tuhan, jaga hati kami supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat benar Tuhan kasih-Mu Bapa. Lihat umat-Mu mendekati Engkau Tuhan, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Kami datang dengan kekotoran kami, melihat rupa, namun Kau memandangku. Tuhan menghargai-Mu sampai menghargai kedatangan-Mu. Hatiku Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Dengar kami Tuhan, lihat kami Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Apa yang Bapak Ibu cari? Kehidupan atau kehancuran? Izinkan Tuhan menyelidikmu. Dia akan menuntunmu masuk dalam kehidupan yang membuatmu berbahagia. Katakan secara pribadi di hadapan Tuhan, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, jangan anggap ini sebuah kebiasaan, tapi ini awal pemulihan. Saat kita mengaku segala dosa dan kelemahan, bahkan kegagalan kita, jangan ada seorang pun terlewati. Berbicaralah pribadi dengan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku dengan beban beratku, ini aku dengan segala dosaku, ini aku Tuhan dengan segala permasalahanku. Dia menerimamu, Dia merangkulmu. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur ketika saudara tidak punya permintaan apapun.
Naikkan, ucapkan syukur, perkatakan haleluya. Jangan diam sampai telingamu mendengar apa yang engkau ucapkan. Haleluya, haleluya. Jangan mendengar suara orang, perkatakan suaramu di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau mengasihi umatmu, kau melawat umatmu. Haleluya. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan ini yang ku tahu, Kau mengenal hati. amin. Dia mendengar jeritan hatimu. Jauh melebihi semua Yang bertugas perjamuan kudus, maju ke depan. yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami datang Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Engkau ubah hati kami ketika kami mendekat kepadamu, untuk kami boleh makin dikuduskan dalam hati dan pikiran kami, untuk kami selaras dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni umat-Mu Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sucikan, kuduskan kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami itu memulihkan pikiran kami, memulihkan keputusan kami, untuk kami boleh melangkah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kuduskan kami, kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk sementara Bapak Ibu akan mendapat pembagian roti dan anggur. Ini adalah pecahan tubuh Kristus dan curahan darah Yesus. Hanya dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku
Mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan ini kami yang ku tahu, Kau mendengar hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Angkat tinggi roti. Ini pecahan tubuh Kristus. Ini pecahan tubuh Kristus. Dia yang sudah rela mati untuk saudara dan saya. Katakan, ini yang aku mau Tuhan. Engkau menjaga hatiku. Haleluya. Mintalah ampun ketika engkau sudah gagal. Mintalah Tuhan menolongmu saat engkau berbeban berat. Tuhan mengasihimu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Angkat cawan. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Jangan berhenti di sini Tuhan. Lanjutkan karyamu dalam setiap pribadi anak-anakmu yang sudah hadir. Lanjutkan karyamu. Bentuk kami Tuhan.
agar kami boleh mempersiapkan diri saat Engkau datang. Kami boleh menjumpai Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Taruh pengurapan-Mu atas setiap kami umat-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam pikiran dan hati kami, dalam sikap langkah kehidupan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak berani jauh dengan Engkau. Kami mau dekat dengan Engkau Bapa. Roh Kudus penolong yang ajaib, Engkau sanggup menuntun kami di jalan-Mu yang benar, supaya kehidupan itu memancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Ini doa kami, permohonan kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang sudah dilakukannya bagi Engkau, Tuhan akan mengembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Engkau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan membawa damai sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan doa kami. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.